pemirsa Discuss, kita kembali bersama dalam Discuss Diskusi Kesehatan dengan topik untuk hari ini adalah deteksi dan tangani speech delay pada anak. Saya Retno Inita dan seperti biasa juga akan hadir narasumber kita, Dr. Muhammad Asari, dosen kedokteran Universitas Sumatera Utara. Pemirsa Discuss, usia 1-3 tahun merupakan periode emas tumbuh kembang anak. Nah, tidak hanya perkembangan fisik saja, namun komunikasi juga merupakan proses perkembangan yang penting pada usia ini. Tidak semua anak mengalami perkembangan komunikasi yang baik. Speech delay atau telat berbicara merupakan salah satu masalah yang sering ditemui. Dari beberapa kasus yang terjadi di masyarakat, seringkali anak yang terlambat bicara adalah hal yang dianggap biasa dan bukan suatu kelainan. Normalnya, anak usia 1,5 tahun itu sudah bisa mengucapkan minimal 5 kata secara konsisten, seperti memanggil mama, papa, ini, itu, apa, atau mungkin juga enggak. Nah, saat memasuki usia 2 tahun, anak pun sudah mampu merangkai kata sederhana. Jika anak sudah mencapai usia 2-3 tahun, tapi belum juga bisa berbicara dengan lancar atau hanya bisa mengucapkan potongan kata saja, anak tersebut digolongkan mengalami speech delay atau telat berbicara. Lalu bagaimana cara kita untuk mendeteksi dan menangani speech delay pada anak? Dan apa saja bahaya dari speech delay tersebut? Untuk membahas topik menarik ini, saya sudah hadir bersama dengan Dr. Asari, dosen kedokteran Universitas Sumatera Utara. Halo Dr. Asari, apa kabar? Halo Mbak, baik kabarnya? Kabarnya baik, sehat ya dok ya, sehat berkualitas gitu dokter. Oke dokter, pembahasan kita kali ini terkait dengan speech delay atau telat berbicara pada anak ya. Nah mungkin dokter bisa menjelaskan di awal kebersamaan kita, bagaimana sebenarnya proses perkembangan anak, baik itu proses perkembangan pertumbuhan dan perkembangan komunikasinya dok. Oke ya, jadi sebelum kita ke situ kita jelaskan kepada pemirsa Discuss, apa itu speech delay. Ini soalnya pakai bahasa asing ya. Nah, speech delay itu artinya speech bicara, delay ada menunda, atau kalau digabungkan artinya adanya keterlambatan berbicara pada anak. Jadi apa itu? Merupakan ini adalah termasuk pada jenis gangguan tumbuh kembang pada anak yang bisa mengganggu sistem komunikasinya. Jadi dia di usia yang sudah bicara, seharusnya dia harus bicara, ini nggak bisa gitu. Jadi dalam tumbuh kembang anak ini ada tumbuh lambat 2 kali, ada tumbuh cepat 2 kali. Jadi termasuk ada pertama cepat, lambat, cepat, dan lambat lagi sampai dia di usia 25. Oh, itu maksudnya cepat 2 kali dan lambat 2 kali. Benar. Makan juga gitu. Pola makan dia ada yang mau dia makan, kuat dia makan pada awalnya, terus melambat. Kuat lagi, kemudian biasa lagi setelah dia melewati pubertas. Apalagi IQ-nya juga begitu ya. Perkembangan otak juga begitu. Jadi perkembangan otak dimulai sebelum dia lahir. Nah, sebelum dia dilahir, masa dia pertumbuhan di dalam janin mulai 3 bulan seterusnya itu ada namanya fase-fase pertumbuhan, ada sel-sel otak. Sel otak ini jangan diganggu. Misalnya diganggu begini, ibu sakit waktu dia hamil, nah itu dihindarkan kok bisa. Ya jagalah kesehatan ibu itu ya. Terutama satu lagi faktor gizi ibu hamil juga dijaga ya agar tumbuh kembang otaknya sesuai. Ya. Jadi pada saat ibu hamil jangan makan asal kenyang gitu ya dok ya, tapi gizinya diperhatikan. Nah, atau malas makan, ada itu ibu hamil kan malas makan. Bawaannya mual, muntah gitu dok. Nggak enak dok. Nah, itu trimester pertama biasa itu kan. Nah, trimester kedua nanti mulai datang lagi mau makannya. Jadi yang pertama tadi malas makan itu karena pengaruh dari hormon si ibu sendiri sehingga dia malas. Yang kedua, setelah dia besar dalam kandungan itu juga mengganggu pola makan ibu karena sudah besar dia menekan menekan lambung si ibu. Jadi si ibu udah kenyang aku katanya, makan sedikit udah kenyang kata. Tapi oke lah, tapi nasihatkan makan dikit. Walaupun sudah rasanya kenyang, makan lagi dikit. Gunanya apa? Ya kita kan seperti menanam tumbuh-tumbuhan yang
akan kita panen nanti. Nah, anak juga gitu. Berilah pupuk yang baik. Dari mana? Dari makanan ibu kepada anaknya. Nanti dibagikan melalui plasenta ke anak. Nah, saripati itu. Nah, setelah itu di usia 5 bulan inilah hati-hati, ya, jangan diganggu. Masalah ibu terkejut, ada apa gitu di rumah kan terkejut gitu. Nah, ini bisa mengganggu tumbuh kembang otak si anak. Oh, jadi dikejutkan pada saat ibu Iya, hamil hati-hati. itu tidak baik ya, Nggak Dok? Ya? baik, terkejut gitu. Dia ibu hamilnya dia harus enak, nyaman, tenang. Ya. Makanya orang-orang dulu ibu hamil ini diasingkan ke kampung, tempat Supaya? yang tenang gitu kan. Nah, Oke. jadi anak pun lahir bagus, proporsional badannya. Iya, Seperti iya. itu. Alah, di zaman sekarang ini si ibu, Pak, Mas, sama suaminya, aku pingin makan ini. Makanan itu berbahaya bagi ibu karena penuh dengan penyedap buatan, pewarna, pengawet dan sebagainya. Itu yang dia katanya mengidam. Padahal mengidam, kata orang-orang tua, katanya bahwa ibu mengidam tuh anaknya minta. Tidak. Bahwa ibu kekurangan satu zat. Oke. Karena dipakai oleh si calon bayi. Jadi apa yang dirasakan badan ibu? Rasanya dia minta dari otak. Otak tuh minta mencari data. Yang ada di makanan ini adalah makanan ini. Ya dia minta yang aneh-aneh. Memang ada di situ dalam makanan itu. Tengah malam minta mangga muda gitu, Dok? Aduh, cemana nyari. Ngambil pohon orang itu mangganya, Dok ya? Ya. Oke, jadi itu semua pengaruh pada janin ya yang Iya, ada benar. dalam kandungan. Termasuk juga speech delay tadi, speech dokter. delay. Jangan diapai, jangan diganggu si anak. Jadi kalau ada ibu hamil lagi sedang sakit, usahakan cepat obati. Jadi bisa, ibu hamil ini banyak, bukan otaknya saja ya, bukan sistem berbicaranya saja yang terganggu. Nanti sistem seluruh organnya juga akan terganggu kalau ibu sakit. Oke, jadi pada saat kehamilan itu menentukan seperti apa kualitas anak nantinya. Gitu, Benar dokter? ya, makan si ibu dijaga semuanya. Dok, saya nggak mau olahraga. Olahraga itu penting bagi si ibu. Ya, jadi selain menguatkan struktur tulang dia, tulang ibu kan berbeda dengan tulang laki-laki. Dalam bentuk apanya? Tulang dia tuh lebih ke panggul untuk membawa beban anak tadi. Jadi secara anatomis berbeda benar. Oke. Nah, benar nggak, Dok, bahwa anak yang tidak diinginkan oleh orang tuanya itu bisa mengalami speech delay? Ya, ini ada kasusnya ya. Kasusnya itu di satu daerah, kita waktu melakukan kunjungan atau penelitian ke daerah itu, kita lihat ada satu anak sudah berumur lebih 2 tahun, itu belum bisa berbicara dan belum bisa berjalan. Wow, umur 2 tahun? Iya, masih merangkak gitu. Terus kita tanya, kita selidiki sampai ke ibunya. Jujur ya ibu, begini. Ya, ibunya bilang, anak saya udah banyak, Dok. Nggak sempat lagi saya awasi itu. Ya, yang ini udah banyak. Anak saya udah 6 lebih gitu. Oh, anak ini nggak diinginkan gitu ya, sudah terlalu banyak. Jadi akhirnya apa? Ini macam keterlambatan atau cacat mental si anak yang terakhir ini. Kasihan kita nasihatilah kepada ayahnya, kepada ibunya bahwa ini adalah begini nanti. Akhirnya anak itu digendong lagi karena ibunya, bapaknya kerja gitu kan. Jadi anak tinggal di rumah sama kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya belum besar kali. Yeah. Nah, gimana lah dia? Pola pikirnya kan belum bisa bertanggung jawab. Setelah itu kita waktu KKN waktu di situ, dalam hitungan 3 bulan si anak sudah bisa berbicara. Dilakukan pendekatan kembali oleh ibunya, ayahnya, sama dibantu sama waktu itu saya masih sekolah. Kita ajari sama si ibunya bagaimana seharusnya.
bagus, berbicara dia, sudah Oke, ngerti. oke. Jadi ternyata memang ada hubungannya ya dok ya. Iya. Anak yang tidak diinginkan kemungkinan ya dok ya. Betul. Anak yang dilahirkan itu akan mengalami keterlambatan dalam berbicara atau speech Benar. delay. Itu adalah tanggung jawab orang tua, hati-hati loh. Ya, anak itu adalah tanggung jawab. Ya, harus kita pertanggungjawabkan, kita didik, kita besarkan dia dengan kasih sayang agar dia pun nanti di hari tua kita dia pun akan sayang sama kita kembali. Betul sekali. Dok, tapi bicara soal komunikasi, kadang-kadang orang tua juga salah dalam hal mengajari anak dalam berbicara begitu dok. Misalnya mengucapkan kata makan dengan misalnya. Ada. Atau minum mim gitu. Nah. Itu gimana dok? Itu bisa juga mempengaruhi speech delay pada anak? Bisa, itu dia kan anak guru pertamanya adalah ibunya di rumah. Ayahnya guru kedua nanti kalau dia pulang kerja. Jadi ada ibu yang menganggap cukuplah dengan kata-kata singkat ini ya di saat si anak misalnya mau makan dibilang mam. Jadi itu sebenarnya salah. Walaupun maksudnya baik dari si ibu, itu bahasa kasih sayang kalau orang bilang. Saking sayangnya manggil anak pun namanya dipendekkan. Nah jadi si anak misalnya Raisya misalnya, maka dia panggil dirinya orang tuanya yang mengajari Eca. Jadi dia pendek-pendek. Benar, panggilan sayang atau cara mendidik yang sayang, tapi nanti kebawa waktu dia besar. Ya, nanti sampai dia besar, dia bisa bicara, mam. Aduh, nah, janganlah. Jangan. Ucapkan kata-kata yang dengan benar tanpa misalnya yang mudah dimengerti dia dulu. Itulah bahasa sederhana dulu, tapi lengkap gitu. Jangan disingkat gitu ya dok ya. Misalnya makan tadi, ya makan. Ya. Panggil apa? Minum. Ya, itu bahasa yang sederhana. Jangan enum gitu ya dok. Jangan enum. Jangan bobo. Bobo. Jangan, tidak ada artinya bobo dalam apa. Jadi bahasa Indonesia tidur. Oke. Jadi ini juga pemirsa Discuss hal yang sering kali terabaikan juga oleh orang tua, terutama ibu nih, yang kadang-kadang suka melatih anak berbicara dengan kata-kata yang singkat yang ternyata ini bisa mempengaruhi keterlambatan dalam berbicara juga ya dok ya. Atau anak sudah banyak pusing si ibu dengan bahasa keras. Diam. Anak, ini yang dididik anakku, ya udah nanti dibesar dia kan juga seperti itu ya dok ya. Kenapa? Ibuku bikin gitu, nggak apa-apa kok. Ya aku ikutlah apa yang itu kan dikatakan terekam ya dok ya. Oke, jadi lagi-lagi memang berkomunikasi pada anak itu dimulai dari dini sekali gitu ya. Planning dulu dari mau berapa anak, jangan anak bikin rame-rame, udah bikin kesebelasan sepak bola misalnya, ya udah nanti itulah panik itu orang zaman tua. dulu dok, sekarang kayaknya enggak. Kata orang tua dulu banyak anak banyak rezeki gitu ya. Sekarang dok? banyak anak banyak masalah. Biaya pendidikan mahal, kebutuhan hidup tinggi ya. Oke, tapi kalau bicara soal proses perkembangannya, mana yang lebih cepat dok? Laki-laki atau perempuan ini, anak perempuan? Nah, ini secara anatomi, secara fisiologis. Nah, ini mungkin belum ngerti nih pemirsa Discuss. Fisiologis adalah secara fungsi tubuh. Mana yang lebih hebat antara laki-laki dengan perempuan? Laki-laki fungsinya, metabolismenya, sistem makan, habis makan terus diolah itu lebih kuat. Maka laki-laki suka makan. Itu maka laki-laki cepat tumbuh besar. Betul. Dibandingkan dengan perempuan. Perempuan metabolismenya lambat walaupun sudah dewasa. Jadi makanya kenapa wanita itu tubuhnya lebih pendek daripada laki-laki. Itulah dia, karena metabolisme. Secara struktur anatomi juga berbeda. Jadi kepadatan tulang itu lebih padat laki-laki. Ya, karena satu dia dirancang sedemikian rupa untuk bisa menahan beban. Ya, dia kan kerja. Gitu ya. Oke, jadi memang wajar lah ya kalau proses perkembangannya pada anak laki-laki itu lebih cepat dibandingkan anak perempuan, begitu ya dok ya. Dan ingin tahunya itu luar biasa anak laki-laki. Oke. Ya, masih bayi pun kita nampak dia baru pandai merangkak, ingin tahunya itu lebih besar daripada anak perempuan. Berbahaya itu didatangin gitu. Anak perempuan enggak, dia macam ada berpikir sedikit. Kalau anak laki-laki enggak, itu bahaya didatangin.
Jadi keinginan tahuan itu sebenarnya lahiriah ya dok ya? Lahiriah ya, Oke. secara insting. Insting. Nah bagaimana mendeteksi dok kalau speech delay ini sendiri? Kan kalau dari kecil mungkin kita belum kelihatan tuh. Atau sudah kelihatan pada di usia 2 tahun yang tadi dokter sudah sebutkan? Jadi begini, ini masih dugaan awal ya kita sebagai orang tua. Dokter pun menerangkan dalam suatu literatur mengatakan dugaan awal. Jadi kenapa bisa ada speech delay? Jadi bisa ada gangguan sistem pendengaran. Ya, mulai dari telinga luar, telinga tengah, telinga dalam. Telinga itu ada dibagi-bagi ya, telinga luar, telinga tengah. Tengah inilah sering banyak terganggu. Mungkin di tengahnya itu banyak kotoran. Ya bisa saja bekas lahir dulu dalam kandungan ibunya, air ketuban masuk Bisa ke dalam. masuk. Jadi mengendap di situ, mengeras. Itu dia. Dipanggil pun nggak nengok, anakku kok bandel ya dok, dipanggil nggak nengok, rupanya kotoran banyak di dalam telinga tengahnya, di depan gendang telinga. Dibersihkan oleh dokter THT, barulah dia, baru dia ada respon gitu, dipanggil ibunya. Telinga tengah, telinga bagian dalam, itu juga di situ banyak tulang-tulang pendengaran yang asal kena getaran dari gendang telinga, dia bergetar juga tulang itu. Ya, ini mungkin cacat, mungkin pernah dia demam, infeksi, rusak tulang ini. Mau tak mau ya dioperasi, pasang implan untuk dapat mendengar kembali dia. Nggak ada cara lain. Mau dibawa ke alternatif nggak akan, bukan kena setan dia. Itu dia ada awalnya, dugaan awal. Kemudian ada gangguan ini pada waktu dia di daerah area bicaranya. Dia kalau kita tangan kanan di otak kiri. Yang dominan. Itu di area belakang ini, di atas telinga sampai ke tengah ini. Itu area Wernicke, area Broca, Paul Broca. Itulah yang menemukan itu area itu, bahwa disinilah orang berbicara. Kalau dirangsang, dia berbicara. Area ini mungkin cacat atau terganggu pada waktu proses kelahirannya. Bisa saja dia lahir pakai vakum. Jadi nggak lahir di vakum sama dokternya. Ditarik itu ya dok? Cacat. Bisa agak terlambat. Itu dia satu. Keterlambatan lain mungkin tadi anak yang ditelantarkan tadi satu. Yang tidak diinginkan orang tua. Nggak diinginkan karena terlalu banyak anaknya. Orang tua nggak punya planning ini kan untuk buat anak. Jadi kalau anak ya udah cukup, misalnya kata pemerintah 3 ya atau 2 ya udah KB lah, betul itu. Ya, di zaman sekarang ini suasana ekonomi yang nggak menentu ya janganlah banyak-banyak anak. Jadi bisa lagi penyebabnya di dalam mulut sendiri. Ya, cacat lahir. Jadi mulai dari mulut sumbing mungkin. Itu mengganggu. Kemudian di langit-langitnya terbelah. Langit-langit terbelah. Jadi labio bibir, palatum. Ya, jadi ada namanya dua rusak apa dok? Labio, palato, skizis terbelah. Jadi bagaimana mengatasinya? Dijahit, ya operasi plastik namanya. Jadi labio, palato, skizis. Jiwa pun ada skizofrenia kan? Terbelah. Seperti apa lagi cacatnya? Lidah tidak bebas bergerak. Jadi lidahnya kaku gitu dok? Di bawah lidah kita tuh ada selaput yang megang lidah. Iya betul. Itu terlalu pendek. Jadi bicara pendek aja gini. Jadi, cacat dia. Jadi bagaimana caranya? Ya dokter lah, operasi plastik tadi disambung, dipanjang, jadi bebas bergerak. Itu penyebabnya apa dok? Lidah yang mungkin tadi lengket tadi dari lahir. Pada saat hamil, dari hamil. embrional, nggak tumbuh dia. Bisa terjadi. Namanya frenulum itu pendek di bawah lidah, jadi nggak bisa dia mengganggu suara tertentu seperti huruf D, huruf L, R, S, T, Z, dan TH. Jadi ada kalau orang bicara misalnya celat itulah, coba periksa dulu. Macam ada pendek lidahnya, enggak pendek lidahnya normal panjang, tapi frenulumnya nggak panjang. Jadi lidah itu nggak bisa mengangkat ke bawah atas, ke atas tuh nggak bisa. Mau menjerit pun nggak bisa. Gitu aja. Ya jadi bagaimana ya ke dokter?
dibebaskan daerah itu di operasi plastik bisa. Ya, jadi satu lagi yang kasihan ini kalau udah frenulumnya tuh pada bawah lidah itu pendek, bisa mengganggu dia menyusu pada ibunya. Nah, sulit dia menyusu, kasihan. Kemudian apalagi penyebabnya ini prematur. Ya, bayi prematur. Belum saatnya lahir, udah dilahirkan, alasannya banyak karena ibunya sakit dan sebagainya. Karena ibunya darah tinggi, maka dia dilahirkan. Ya. Bisa berbicara ya secara nonverbal. Kita tengok anak ini bicara tapi yang tunjuk-tunjuk. Kayak kode-kode dia. Kayak apa ya? Kode bahasa itu ya, Dok ya. Jadi tapi tidak mengucapkan kata. Nonverbal aja gitu. Oke. Nah, ini kita curiga nih, kenapa ini? Ya, dilacak ke belakang, oh ya lahirnya prematur dulu. Aduh kasihan seperti ini. Ini nggak bisa diapa-apain, sudah berhenti berkembang dia otaknya. Tadi ya cerita pada sistem pendengaran tidak dapat menamai objek. Ya. Nggak dengar dia. Apa ini? Nggak tahu dia. Nah, dia cuma nunjuk aja. Masalah lingkungan. Itu tadi. Mungkin dia di dua lingkungan, di dua bahasa di satu tempat, maka dia bingung. Nggak bisa dia berbicara. Ya, jadi harusnya orang tuanya kembali lagi merangkul dia, itu adalah ini. Satu bahasa aja dulu. Ya, mungkin dia ayahnya pindah ke luar negeri ya karena petugas dari negara, si anaknya kasihan. Jadi harusnya ibulah yang mendidik dia. Jadi masalah apalagi autis. Anak autis itu juga mengalami speech delay atau namanya autis spectrum disorder. Ya, gangguan sosial ya, perhatiannya ini menurun ya. Jadi secara frasa itu berulang-ulang, perilaku diulang-ulang seperti itu. Nah, ini dia anak yang autis, ketahuan itu perhatian sosialnya nggak ada, tidak perhatian sama kita bawa bicara nggak perhatian. Dia ada dunianya sendiri begitu ya, hidup Dok, di dunia sendiri. Kenapa? Ini dugaan ya. Dulunya ibunya ngaku pernah ada kayak gini. Kenapa bisa gini, Bu? Dulu saya ingin menggugurkan dia karena dia nggak diinginkan juga. Aduh kasihan kali ini. Rupanya anaknya banyak memang. Kemudian gangguan neurologis saraf yang ada di dalam kepala, daerah dekat area berbicara. Ini karena cedera lahir atau cerebral palsy. Ya, cerebral palsy ini bisa saja terjadi, mungkin si ibu juga sakit waktu mengandung dia. Kemudian ada lagi yang dari hasil perkawinan lahirlah anak yang idiot atau Down syndrome atau mongoloid. Nah, bisa karena apa? Perkawinan ini satu darah, sepupuan. Ini bahaya, hati-hati. Jadi kepada orang tua atau yang ingin kawin, kalau masih dekat saudara satu darah, janganlah. Ini cacat lahir bisa terjadi seperti idiot, cacat organ dalamnya seperti jantungnya cacat, itu bisa. Tapi kalau orang Medan bilang sama paribannya itu gimana, Dok? Kalau dia dekat sekali, ya walaupun pariban katanya, atau sepupuan dari pihak ibu, jangan, jauhkan. Boleh tapi jauhkan, nanti nyesal. Baik. Ada tetangga saya dibuka aja, dua rumah tuh. Ya, satu dekat sekali sepupuan, yang satu lagi sepupuan juga lahir idiot. Waduh, jadi memang sebaiknya agak berjarak gitu ya, hubungan jauhkan. Keluarganya ya. Jauhkan ya. Misalnya masih ada hubungan saudara, udah ambil itu, masih jauh. Jadi penyakit darah nanti yang datang kalau dekat sekali. Jadi banyak hal sebenarnya yang menjadi penyebab ya speech delay pada anak, dan sebenarnya itu juga bisa dideteksi. Tapi kalau disembuhkan atau cara mengatasinya gimana, Dok? Cara menyembuhkannya juga gampang. Jadi seperti orang tua ya, dekat kembali ya. Jadi bicaralah dengan jelas tadi. Ya, sambil bermain-main ya. Bicara kepada dia, wah ini bukan itu, ini, sambil tunjukkan benda ini, ya semuanya gitu. Jangan yang berat seperti pulpen misalnya, kita ini pulpen,
nanti dia bilang pulpen karena belum lengkap Oke. kosakata di otaknya itu. Karena otak inteleknya belum lengkap, belum berkembang dengan apa? Sempurna ya? Sempurna, belum 6 mili. Kalau otak intelek yang benar-benar itu berkembang 6 mili dia kalau Iya. diukur. Ini belum. Ya, susah dia. Terbalik-balik nanti bicaranya. Pulpen atau bilang kupu-kupu, puku-puku dibalikkan. Puku-puku. Ada itu. Kita jumpai kupu-kupu kita bilang puku-puku. Oke. Udah nggak apa-apa lah. Nanti udah lengkap, udah masuk, mau dekat dia prasekolah, baru dia lengkap, bilang kupu-kupu. Oke. Artinya berarti mengatasinya adalah dengan anak diajar atau dilatih berbicara dengan Betul. yang benar begitu ya? Iya Dok, benar. ya? Jadi caranya kita lihat dulu tanda-tanda awalnya. Tepat nggak? Oh iya ini ya, usia 2 bulan kok gini. Kemudian lakukanlah stimulasi. Stimulasi oleh ibu, oleh ayahnya, bicara atau membaca dengan suara yang jelas, ya, kosakatanya jelas, yang bisa dimengerti dia. Berdongenglah sama dia, dongeng. Oke, dongeng sebelum tidur gitu ya dok ya? Dia otak kanan akan menyimpan data, otak kiri menerima dulu, dikirim ke otak kanan. Otak kita kan 2 nih, di otak kanan akan menyimpannya. Besok dia jumpa benda itu, otak kanan sudah Merekam itu tadi. memproyeksinya. Oke. Ini, mama ini katanya. Oh, udah tahu dia. Seperti itu dia. Jelas bicara kita. Kemudian memberikan respon terhadap ocehan anak. Anak mengoceh, ingin dia menunjukkan saya ini, jati diri saya, egoisnya nampak itu kan. Biarkan, memang begitu tumbuh kembangnya. Itu normal. Kita berikan respon. Oh iya, misalnya dia, mama saya gambar ini, woi puji. Inilah, wah puji, dia bagus. Coba gambar lagi, mama mau lihat. Nah, ingat dengan satu pujian, reward kepada otak kita, maka otak kita akan memberi kita hadiah. Reward system ada di otak. Rewardnya itu apa? Serotonin. Serotonin ini untuk apa? Mempercepat pertumbuhan dia. Senang dia, tumbuhnya cepat. Itu anak cerdas nanti. Jadi ada orang tua menyarankan, dokter, kalau pakai gadget mendidik cuman enggak. Iya. Anak nonton tuh ada video mungkin juga melatih bahasa itu gimana dok? Dikasih handphone, tuh. Itu bahasa handphone, bukan bahasa ibu, bukan bahasa orang tua. Jangan salah nanti nyesal. Jadi kata para ahli pendidikan anak, berdongenglah kepadanya sebelum dia masuk usia sekolah. Misalnya TK nanti berdongeng itu sambil bermain berdongeng 1 tambah 1 2 cukup itu. Bagaimana bentuk 2 itu nanti, biar dia ingat dulu, direkam di otaknya dulu. 1 tambah 1 2. Nanti ditanya lagi. 2 tambah 2 2 juga dok. Ya tuh ada mau praktis aja deh. Jadi kita harus bisa membedakan sebagai orang tua anak dengan apraksia. Ada itu anak dengan apraksia. Ini lain lagi. Kalau yang tadi mungkin terlambat mendidiknya. Kalau apraksia karena kesulitan dengan gerak yang terampil, ototnya yang salah. Otaknya udah bagus. Perintah ke otak itu udah terlambat itu, jadi nggak terampil si anak. Misalnya menaruhkan benda ini, bingung dia. Itu dia nggak terampil. Apraksia. Area berbicaranya bagus, otot bicaranya yang salah. Jadi misalnya lidah, jadi area brokanya bagus, area wernicnya bagus, lidah yang menggerakkan salah. Berarti mungkin inilah sering kita lihat pada orang yang apraksia ini, orang-orang gugup, latah dan sebagainya. Atau gagap gitu dok gagap, atau latah bisa saja, atau gagap, ketakutan. Itu adalah cara pendidikan yang di rumah salah. Misalnya karena orang tuanya terlalu streng sama dia. Jadi anak takut, ragu mau mengungkapkan sesuatu. Dan bilang jangan jaja gitu ya dok ya. Atau bad habit, kedip-kedip mata, angkat-angkat bahu. Karena apa? Bayangan yang datang itu mengerikan dia. Itulah seperti bad habit. Itu bisa juga ditelusuri ke belakang sejarah dia, bahwa mungkin dulu orang tuanya terlalu keras mendidik dia.
Oke, jadi balik lagi bahwa sebenarnya itu semua bermuara dari didikan orang tua Di begitu rumah. ya dok ya, di rumah terutama si ibu, mulai dari ibu hamil Nah, ya iya. sampai dengan proses tumbuh kembang anak. Jadi harus diingat bahwa eh, anak itu adalah waktu lahir mesin perekam yang kosong. Jadi mulailah dididik oleh orang tuanya, dua orang tua. Oke. Begitu dia lahir, orang tua lah mendidik. Jadi pergunakan bahasa yang benar ya, Ya, bahasa ibu ya. sederhana ya. Oke, baik. Walaupun si anak mungkin kalau usia balita kadang-kadang kan kita malas, dia belum bisa merespon umur 2 bulan atau 1 bulan. Kadang jadi suka malas ngomongnya gitu dok, dah kasih susu gitu kan. Nah, Padahal udah mamanya ngantuk atau bapaknya ngantuk, udah anak mau ngoceh, kasih susu, udah tidur dua-dua. itu juga salah ya berarti ya dok ya. Salah. Jadi anak itu walaupun dia masih bayi, masih 2 bulan, dia belum bisa mendengar dok. Siapa bilang belum bisa mendengar? Dia sudah perhatian loh. Oke. Nah, kalau ibunya mendongeng, mengoceh, dia mendengarkan sambil dia tidur. Sedikit dapat ilmu dia tidur, udahlah besok sambung lagi. Oke, baik. Jadi walaupun anak tidak merespon atau tidak ada Dia merespon. reaksinya, gitu Ada ya tuh. dok ya, ada ya dok ya. Baiklah, berarti nggak boleh malas juga berbicara pada Iya. anak gitu ya dok. Ya kan? Siapa yang salah? Siapa yang mau punya anak kan? Kan orang tuanya. Udahlah bertanggung jawab. Oke. Didik dia mulai dari awal. Baik, dokter kita masih akan lanjutkan lagi Siap. perbincangan terkait dengan deteksi dan tangani speech delay pada anak. Tetap bersama kami dalam diskusi kesehatan Discuss. Jangan lupa saksikan terus Discuss, diskusi kesehatan. Setiap hari Jumat pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan mendiskusikan, membahas, serta memberikan edukasi mengenai keluhan kesehatan pemirsa Discuss. Hanya di DSS TV. Halo pemirsa Kuliner Keliling. Kuliner Keliling siap untuk mencari dan memperkenalkan berbagai kuliner daerah dengan berbagai cita rasa yang akan menggugah selera pemirsa Kuliner Keliling. Jangan lupa ya untuk saksikan terus program acara kami Kuliner Keliling setiap hari Kamis pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di DSS TV. Hai sahabat pancing semua, jangan lupa terus saksikan program acara Lapak Mancing hanya di DSS TV Medan pada hari Selasa pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ikuti terus petualangan kami dengan sport dan ikan tangkapannya. Jangan lupa ya, salam satu joran. Baik pemirsa Discuss, kita lanjutkan kembali diskusi kesehatan dengan topik deteksi dan tangani speech delay pada anak. Nah, untuk pemirsa Discuss yang ingin bertanya mengenai kesehatan serta edukasi tentang kesehatan boleh melalui WhatsApp kami 0811 610 6676 serta di kolom komentar dan DM Instagram kita ada DSS TV serta boleh bertanya melalui kolom
komentar channel YouTube DSS TV dan juga kita akan bahas setiap pertanyaan melalui WhatsApp, IG serta YouTube dari pemirsa Discuss. Nah, tunggu apa lagi? Ayo diskusi kesehatan bersama kami, pastinya akan dikupas tuntas. Sudah bisa diajukan pertanyaannya dari sekarang dan hari Jumat akan kita tayangkan hanya di channel YouTube DSS TV. Baik, Dokter Asari, kita lanjutkan kembali topik bahasan kita, deteksi dan tangani speech delay pada anak. Jadi, dokter, kalau anak sudah mengalami keterlambatan dalam perkembangannya, apakah memang kita juga memerlukan terapi, Dok? Keterlambatan dalam perkembangan berbicara. Jadi, yang diterapi itu apa? Jadi, yang di dalam otak itu, di otak, area Broca agak ke depan, area Wernicke. Wernicke inilah yang dari telinga dia ke Wernicke diterjemahkan kata tadi apa di sini, kemudian digerakkan oleh Broca ke lidah apa. Seperti itu. Jadi prosesnya itu cepat ya, Dok, begitu terekam langsung di bawah 1 detik sampai. Berarti berpikir dulu baru berbicara atau berbicara dulu baru berpikir? Langsung dia ngerti. Oke. Jadi kalau terapi pendekatan orang tua lah, ya, atau terapi kalau ke psikiater, ya bagaimana nanti orang tuanya caranya mendidik yang akan diterangkan oleh psikiater. Jadi mau diterapi satu lagi ya terapi dengan memberikan nutrisi yang baik kepada anaknya, ya misalnya makanan yang lengkap atau susu yang lengkap yang kandungannya untuk membangun area ini. Areanya nggak salah, otaknya nggak salah, cuma ada gangguan aja di rumah, yang mana orang tuanya kurang perhatian kepada si anak itu aja. Oke, jadi terapi sebenarnya bisa dilakukan juga oleh orang tua ya, ibunya bisa, ya, sambil bermain. Oke, sambil bermain. Baik. Jadi bermain sambil ngajarin, ada edukasinya juga begitu ya, dokter ya. Nah, kalau bicara soal speech delay ini kira-kira bahaya nggak, Dok? Speech delay pada anak dan berpengaruh ke masa depannya. Oke. Jadi kalau speech delay ini yang terjadi di daerah area pengungsi, ya karena ada peperangan atau wabah di situ, dia tinggal di pengungsian, lahir di pengungsian, yang mana orang tuanya nggak mampu untuk mengawasi anak, ini berbahaya ke depannya. Ya, jadi anak nanti akan bisu, bukan bisu karena cacat, karena ada rusak, enggak, bisu karena tidak terdidik sama orang tuanya, tidak masuk sekolah karena di pengungsian, ya, bisa saja. Bisa ya, oke. Jadi ya kalau dibilang bahaya ya bisa bahaya ya. Bisa bahaya, ya, Dok, sampai dia besar dia pun acuh sama bersosial pun acuh dia, nggak akan peduli sama orang lain. Oke, kalau gitu speech delay ini termasuk penyakit nggak, Dok? Tidak. Kalau kita golongan dia penyakit tidak juga. Ada speech delay ini bisa disebabkan karena tadi lingkungan di rumahnya. Namun oleh ahli dapat menemukan bahwa speech delay ini bisa disebabkan oleh suatu penyakit. Ya, penyakit tadi masalah ada trauma di kepala, ini merusak area saraf-saraf berbicara di kepalanya. Bisa juga karena faktor di telinga sendiri, sistem pendengaran, seperti ada kotoran atau gendang telinga pecah. Kenapa? Si anak pernah sakit yang lama, panas, demam, pilek dan sebagainya. Step begitu ya, Dok ya. Sehingga pecah gendang telinga, keluarlah nanah. Jebol gendang telinga, nggak bisa dengar dia. Cara mendengarkannya lagi ya dioperasi, pasang implan telinga buatan ya, untuk mendengar di dalam telinga itu. Nah, baru dia bisa mendengar. Itu kan butuh biaya besar itu. Biaya besar masang implan di dalam telinga ya, Dok. Iya, itu alatnya itu aja udah mahal minta ampun. Dok, ada juga kasus pernah mengalami anak yang jatuh pada saat kecil gitu ya, pada saat bayi, dan itu berulang, itu juga pengaruh terhadap, ternyata bisa juga mengalami speech delay, atau mungkin ngomongnya juga nggak jelas, Dok. Ya, jadi pas dia jatuh trauma kena daerah area berbicara itu bisa mempengaruhi. Itu bisa juga ya, bisa. Dok, Ya, jadi rusak area yang memahami ya bahasa, tone-nya itu. Datang A di sini bukan A. Dengung-dengung aja.
ya. Nah, hingga dia tidak bisa berbicara. Nah, orang tua kadang-kadang nggak tahu kalau itu bisa berpengaruh nantinya. Itu gimana, Dok? Ketika anak jatuh misalnya? Ya, larikan ke rumah sakit dulu, periksa dulu. Ada nggak kerusakan di daerah telinga atau di daerah untuk berbicara, area bicaranya. Itu masih harus di scanning, Dokter? Ya, di scan, dites, ada alat tesnya itu. Nah, walaupun anak itu diam, dites, dikasih suara sekian, ada reaksinya nggak? Gitu. Nah, itu ketahuan tuh nanti oleh dokter THT-nya. Oke, baik. Jadi ini juga buat pemirsa Diskes yang punya balita, begitu ya, Dok Ya, ya? jaga anaknya. Jaga anaknya, mungkin taruh di gendongan, tiba-tiba jatuh. Ada. Kita nganggap, udah biasa. Ternyata ke depannya itu bisa mempengaruhi ya? Bisa, cacat dia, cacat. Atau dia anak mamanya sibuk kerja, anak dikasih sama pembantu, ini rusak nanti. Ya, kita tidak tahu apa yang terjadi ketika ditinggal, begitu ya, Dokter? Rupanya nanti kasih makan adik ya, nggak dikasih makan, dia tidur. Kurang gizi, rusak, bisa. Betul sekali, dan banyak video-video soal itu, Dok, Ya. yang sempat juga marak terjadi di masyarakat kita. Oke, Dokter, kalau si anak nih susah untuk menerima pengajaran atau didikan dari orang tua sehingga membuat anak tuh menjadi terlambat perkembangannya, Dok. Mungkin Dokter bisa menjelaskan kira-kira apa tips yang bisa dilakukan orang tua untuk mengatasi hal ini. Oke, jadi ada anak yang lahir dengan seperti gangguan seperti ini ya, seperti autis. Ya, autis itu payah kali diajari. Jadi perlu adanya stimulus yang keras. Misalnya kalau kita lihat ya, anak-anak autis dididik bagaimana? Mereka dibikin di satu tempat duduk yang goyang-goyang itu, membuat seperti dia jatuh, padahal nggak jatuh. Nah, itu responnya ada. Ya. Nah, kita usahakan dia begitu agar area tertentu tempat kesadaran akunya itu tumbuh pada saat itu. Ada perhatian dari otaknya. Kenapa goyang? Kenapa mau jatuh? Gitu. Yang tadinya acuh apa. Kemudian dibawa main-main dipanggil guru-guru orang yang melatih seperti orang sulap. Ya, kok bisa ada api? Dia berpikir terus, akhirnya ada perhatiannya. Seperti itu dia. Baik. Dan biasanya kalau anak autis itu juga kita tidak boleh mengucapkan kata jangan atau melarang gitu ya, Dok ya? Ya. Karena itu justru akan terjadi apa katanya? Penolakan atau bagaimana? Iya, berarti ada ancaman sama dia. Jadi dia melawan seperti itu. Ya, ada stimulus yang berbahaya ini katanya. Jadi memang terapi yang harus dilakukan. Ya, benar. Oke. Dokter, mungkin dokter di sesi terakhir ini bisa memberikan closing statement terkait dengan pembahasan kita deteksi dan tangani speech delay pada anak. Nah, speech delay itu adalah masalah lingkungan di rumah sendiri, sebenarnya mudah sekali. Makanya peran ibu atau ayah yang akan membuat si anak tidak terkena speech delay, yaitu adalah didikan di rumah. Oke, jadi intinya adalah pendidikan dari rumah itu yang akan sangat menentukan bagaimana anak ke depan, begitu ya, benar. Dok ya. Terutama ketika ibu hamil juga itu perlu sekali perhatikan ya, Dok. Dari dalam kandungan sampai dia lahir. Itu adalah peran didikan orang tua di situ. Baik, Dokter, terima kasih sekali atas waktunya pada kesempatan kali ini. Semoga ini bisa menjadi semacam menambah pengetahuan kita juga, Dok ya, terkait bagaimana mendidik anak dan bagaimana mendeteksi dan menangani speech delay pada anak. Nah, pemirsa Diskes yang ingin bertanya mengenai kesehatan serta edukasi tentang kesehatan boleh melalui WhatsApp kami 0811 6106 676 serta di kolom komentar dan DM Instagram DSS TV, atau boleh juga bertanya melalui kolom komentar channel YouTube DSS TV. Kita akan bahas setiap pertanyaan melalui WhatsApp, IG, serta YouTube dari pemirsa Diskes. Jadi tunggu apa lagi? Ayo diskusi kesehatan Anda bersama kami pastinya akan dikupas tuntas. Sudah bisa diajukan pertanyaan dari sekarang dan hari Jumat akan kita tayangkan hanya di channel YouTube DSS TV. Saya Retno Yunita dan Dr. Muhammad Asari mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.